Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai dengan detik ini jutaan nikmat Allah masih melekat pada diri kita. Nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat Islam, nikmat iman masih kita rasakan saat ini. Dan dengan nikmat-nikmat itulah Allah menggerakkan kita untuk berkumpul ke tempat yang mulia ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah sholat Jumat. Kita berharap rasa syukur kita atas nikmat-nikmat Allah ini bisa menjadikan diri kita menjadi hambanya yang bersyukur, dan nikmat Allah pun selalu bertambah pada diri kita. Sholawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat yang terus menerus kita dengungkan baik melalui hati maupun melalui mulut kita, dengan satu pengharapan sholawat kita ini bisa menjadikan diri kita dan keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti, dan bisa masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dituntun oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kami ingin berwasiat kepada diri kami pribadi dan para jamaah umum untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena sudah tidak diragukan lagi bahwa hanya takwalah yang bisa menjadikan kita mendapatkan atau meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji Allah. Yang tidak percaya dengan janji Allah berarti naudzubillah dia sudah menyatakan diri keluar dari agama Islam. Kata Allah, wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan aku berikan segala macam jalan keluar yang banyak, jalan keluar yang terbaik dari segala masalah yang dihadapi. Dan bukan cuma itu, Allah pun berjanji akan mencukupi rizki kita kalau kita bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu untuk di dunia. Sedangkan janji Allah di akhirat banyak sekali ayat yang menerangkan bahwa surga hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa yang dijamin masuk surga oleh Allah. Seperti firman-Nya dalam surat At-Tur, Allah mengatakan, innalil muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya hanya untuk orang-orang yang bertakwalah surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Namun walaupun setiap khotib mengingatkan pada hari Jumat para jamaah untuk selalu bertakwa, tapi masih banyak saja orang-orang yang perilakunya atau tingkah laku dan perbuatannya justru jauh daripada nilai-nilai ketakwaan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan melalui perintah-perintah yang lain, segala ritual macam ibadah tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk bertakwa kepada Allah.
seperti yang baru saja kita lalui kurang lebih seminggu yang lalu, atau tepatnya hari Sabtu, merupakan tanggal 27 Rajab di Isra Mi'rajkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra wal Mi'raj ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk menumbuhkan semangat ketakwaan kita yang mungkin sudah mulai kendor atau sudah mulai lalai. Karena sebagaimana kita tahu, Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan momentum di mana seorang manusia bumi, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad, diangkat derajatnya oleh Allah pada derajat yang paling tinggi, yaitu dengan dimi'rajkannya ke langit, bahkan tembus ke atas langit 7 mencapai Sidratul Muntaha. Manusia bumi derajatnya lebih mulia daripada malaikat. Malaikat saja hanya bisa sampai ke langit 7. Ketika ke Sidratul Muntaha, malaikat tidak berani mengantar Nabi kita. Berarti tandanya Nabi kita benar-benar dimuliakan. Bagaimana caranya untuk dimuliakan oleh Allah? Apakah kita bisa? Yakin bisa. Bukan cuma Nabi Muhammad yang dimuliakan derajatnya, Allah pun pasti akan mengangkat derajat kita jika kita bertakwa kepada Allah dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Sehingga karena untuk menyemangatkan umat Islam, di mana-mana banyak peringatan-peringatan Isra Mi'raj. Walaupun hari ini sudah lewat bulan Sya'ban, tapi masih banyak saja yang mengadakan. Di antaranya adalah besok hari Sabtu, PWNU DKI Jakarta bekerja sama dengan Masjid Istiqlal mengadakan peringatan Isra Mi'raj sekaligus istighosa dan zikir bersama di Istiqlal besok hari Sabtu. Apa sih tujuannya? Tadi tujuannya adalah mengingatkan kembali betapa pentingnya ketakwaan. Karena hanya dengan ketakwaan itulah kita bisa meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam Isra Mi'raj yang menyerukan bahwa kita untuk selalu bertakwa. Di antaranya paling tidak 3 nilai ini, wahai saudaraku. Kalau kita melakukan atau mengamalkan 3 nilai yang terkandung dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, insya Allah kita termasuk orang yang bertakwa dan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang pertama, dalam menerangkan peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mengucapkannya dengan kata-kata subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Awal atau kalimat yang tertera di situ adalah kata-kata subhanallazi, maha suci Allah, asra yang telah memperjalankan abdihi hambanya lailan pada waktu malam. Peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang di luar akal sehat, di luar nalar. Tidak mungkin seorang manusia tanpa bantuan peralatan canggih bisa naik ke angkasa, bahkan bisa tembus ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 bahkan Sidratul Muntaha. Kalau memang ini bukan kekuasaan Allah, maka tidak mungkin ditangkap dengan nalar. Oleh karena itu, Allah mengawali kata-kata dengan subhanallazi. Ini menjadikan pelajaran bagi kita. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak mungkin, kita melihat sesuatu yang mustahil, baik itu yang menggembirakan atau mungkin yang justru
tidak menggembirakan, maka ucapan yang harus keluar dari mulut kita adalah seperti yang diucapkan, ya seperti yang diajarkan oleh Allah. Ucapan yang pertama harus keluar adalah subhanallah, maha suci Allah. Melihat gempa bumi, subhanallah. Melihat orang cacat tapi kepandaiannya lebih daripada kita, subhanallah. Melihat orang miskin yang kayaknya untuk makan saja susah, kok dia bisa pergi haji ke tanah suci. Sedangkan orang kaya yang mobilnya banyak berentet, untuk pergi haji aja susah karena tidak ada niat. Maka kita nggak boleh mengucapkan sesuatu yang menjelekkan mereka, tidak boleh menggibah mereka, cukup hanya dengan ucapan subhanallah, maha suci Allah. Ini menandakan bahwa kita harus pandai-pandai menjaga mulut kita, saudaraku, karena mulut kita merupakan tanda keimanan kita. Sebagaimana Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, falyasmut, diam. Berarti ketika ada orang gibah, ngomongin orang bohong, nipu orang lain, fitnah, ngomong kasar, ngomong jorok, ngomong yang dilarang oleh Allah, maka keimanannya diragukan. Karena orang yang beriman hanyalah berkata-kata dengan ucapan yang baik. Kemudian pelajaran yang kedua dari Isra wal Mi'raj ini adalah menjaga hati. Karena menurut sejarah, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit 7, maka Nabi dibawa dulu ke sumur Jam-Jam. Diadakan operasi kecil, dibelek dadanya, dikeluarkan hatinya, kemudian dibersihkan dari kotoran-kotoran yang termasuk penyakit hati dengan air Zam-Zam. Tandanya apa? Ketika kita ingin mendapat kemuliaan oleh Allah, kemuliaan yang benar-benar dimuliakan di antara makhluk-makhluk yang lainnya, kita harus menjaga hati kita dulu. Secara logika, kalau awal kita tadi disuruh menjaga mulut, maka kita tidak bisa menjaga mulut kita sebelum kita menjaga hati kita. Tidak mungkin orang itu menghina orang lain kalau di dalam hatinya tidak ada rasa sombong. Tidak mungkin dia berbohong, menipu kalau di dalam hatinya tidak ada sifat nifak atau sifat munafik. Tidak mungkin di dalam hatinya dia ketika berbicara dia menjelek-jelekan orang lain atau ghibah. Kalau di dalam hatinya tidak ada sifat ainiyah atau egois, ingin menang sendiri. Oleh karena itu, ketika kita bisa menjaga mulut kita, sudah otomatis kita pun pasti menjaga hati kita. Sedangkan hati, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan penggerak. Apa yang dilakukan tubuh kita, apa yang dilakukan mulut, mata, tangan, kaki kita, itu pusatnya ada di hati. Karena inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasad kullu wa iza fasadat fasadal jasad kullu. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, semuanya baik. Kalau daging itu buruk, semuanya buruk. Ala wahyal qalbu, ingatlah segumpal daging itu adalah hati.
Dan yang terakhir, kita bisa menjaga mulut kita karena kita bisa menjaga hati kita. Kita bisa menjaga hati kita karena kita selalu menjaga sholat kita. Sholat inilah puncak utama perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad agar disampaikan kepada umatnya saat peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menjelaskan dalam firman-Nya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita jaga mulut kita, kita jaga hati kita, pasti kita juga sudah menjaga sholat kita. Tapi seandainya sholatnya tidak terjaga, subuh lewat, zuhur, asar, maghrib, isya lewat, sekalinya dikerjakan cuma lagi saat rajin doang. Nauzubillah, ketika sholat kita tidak bisa kita jaga, mustahil kita bisa menjaga hati kita, mustahil kita bisa menjaga mulut kita. Wahai saudaraku, kita jaga sholat kita selama 5 waktu ini. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat kita, kita pun bukan hanya mendapat ketakwaan yang buahnya adalah bahagia di dunia, tapi ketakwaan yang buahnya kita raih juga di akhirat. Karena kalau sholatnya benar, sholatnya bagus, kita akan bahagia di akhirat, itu pasti. Karena yang pertama dihitung oleh Allah di hari kiamat nanti adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat, kata Nabi. Paling pertama yang dihitung amal seorang hamba di hadapan Allah adalah sholatnya. Iza sholuhat sholuhal amalu kullu. Kalau sholatnya bagus, baik, maka semuanya pun akan dianggap baik. Tapi iza fasada amalu kullu. Ketika sholatnya rusak, sholatnya tidak beraturan, jarang dikerjakan, maka siap-siap neraka sakor untuk orang yang tidak sholat, sedangkan neraka wail untuk orang yang sholatnya lalai. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Dengan kesimpulan, marilah demi menjaga diri kita, menyambut bulan suci Ramadan yang akan datang, kita persiapkan ketakwaan kita mulai dari sekarang. Ketakwaan dengan cara mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, yaitu menjaga mulut kita, menjaga hati kita, dan menjaga sholat kita, sehingga ketika nanti saatnya tiba bulan Ramadan, kita benar-benar orang yang dijaga oleh Allah tubuhnya daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu tempatnya di dalam surga yang penuh kenikmatan, dan orang-orang yang menyimpang dari ajaran Allah tempatnya adalah neraka jahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na fihi wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.